مرحبا أهلا النوادي. Ada kisah di mana seseorang dia ingin bertobat. Dia tadinya tukang maksiat tapi tersadar ingin memperbaiki dirinya menjadi orang baik. Maka dia bertanya kepada orang-orang di mana ada seorang syekh, seorang mursyid yang bisa membimbing dia agar menjadi orang baik. Maka ditunjukkan kepada salah seorang syekh. Kalau tidak salah nama syekhnya itu Imam Jauhari, Al-Imam Al-Jauhari, di Maghrib, di wilayah Maghrib. Imam Jauhari ini ulama kaya raya, kaya raya. Kalau mengajar itu, ini bantal-bantal yang mewah, karpet yang mewah, ada buah-buahan lengkap, kaya. Maka ini sang murid ingin belajar kepada Syekh Jauhari. Sampai di tengah jalan, dia tanya kepada orang-orang di mana rumahnya Syekh Jauhari. Mereka tunjukkan ini rumahnya. Maka dia pergi. Waktu lihat rumahnya itu dia sudah mulai suuzon. Masa ini Syekh membimbing saya kepada Allah, rumahnya mewah seperti ini. Ini rumah paling mewah miliknya Syekh ini. Setahu saya Islam mengajarkan zuhud. Nah, ini berarti masih salah paham tentang zuhud. Zuhud itu tidak terkait dengan kaya atau miskin. Zuhud itu amalan hati. Segala sesuatu yang dia bisa mengeluarkan di dalam hatinya, segala sesuatu selain Allah. Suka tapi tidak cinta. Karena suka harta, suka anak, suka rumah, suka kendaraan, itu Allah nyatakan dalam Al-Quran itu fitrah manusia kalau sebatas suka. Yang salah ketika sudah hub, sudah cinta, itu yang salah. Makanya dikatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia sumber dari segala kesalahan. Kata cinta bukan suka, beda. Suka di bawahnya. Cinta itu sudah menjadi budak. Man ahabba syai'an fahuwa asirun lahu. Siapa yang mencintai sesuatu, maka dia menjadi budaknya sesuatu tersebut. Itu yang dilarang. Jadi zuhud tidak ada kaitan dengan kaya atau miskin. Ada orang kaya yang zuhud, ciri-cirinya dermawan. Dia dermawan. Kalau dia kikir, tidak zuhud. Takut mengeluarkan, tidak zuhud. Ada orang miskin yang hubud dunia. Dia setiap pagi menghayal, aduh, seandainya saya dapat mobil ini, seandainya saya punya itu. Dia tidak mikir akhirat, itu saja. Padahal dia miskin. Kenapa demikian? Karena dia cinta. Jadi ukurannya bukan kaya dan miskin, zuhud itu. Zuhud itu dalam hati kita, kita keluarkan kecintaan kepada sesuatu selain Allah dan Rasul. Dalam hati nomor satu itu, Allah, Rasul, akhirat. Yang lain sebatas suka. Makanya ini orang dia katakan, mana mungkin ini syekh ini, dia mursyid, dia kaya raya. Suuzon mulai muncul. Masuk dia ke dalam rumah Syekh Jauhari, ternyata sudah diadakan pengajian. Pengajian diadakan, dia lihat Syekh Jauhari sedang duduk di kursi yang sangat mewah, ada buah-buahan, dibakar itu gaharu yang sangat mahal. Kemudian di sampingnya ada murid-muridnya dengan pakaian yang mewah. Oh, dia katakan, oh, ini salah guru nih. Mana guru? Dalam hati berbicara, masa guru hidup mewah seperti ini? Tidak zuhud ini. Izhad. Ya, dalam hadis, izhadid dunya, zuhudlah terhadap dunia. Kutubul zuhud, kitab-kitab zuhud ditulis oleh banyak ulama. Ibnu Mubarak, Imam Ahmad, Imam Baihaqi. Maka ini dia pergi, tidak jadi berguru kepada Syekh Jauhari karena sudah apa? Suuzon terlebih dahulu, prasangka buruk kepada sang guru, calon gurunya. Maka dia berjalan kembali pulang, di tengah jalan lewat pasar. Ketika dia lewat pasar, ada orang kesurupan. Kebetulan dia ini pernah juga belajar tentang ruqyah.
Dia pernah belajar ruqyah. Maka panik orang-orang yang ada di pasar, dia menawarkan diri, saya biasa ruqyah, mari saya bantu. Maka orang yang kesurupan ini wanita, seorang wanita, dia bacakan itu ruqyah, ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan. Ternyata ini yang kesurupan tertawa. Yang kesurupan tertawa. Dia katakan apa? Kau jangan sombong dengan bacaan Al-Quranmu. Saya ini belajar baca Al-Quran kepada Imam Ali bin Abi Thalib, dan saya belajar kepada Rasulullah SAW. Jin kan umurnya panjang, usianya panjang. Kamu mau ruqyah saya lebih pandai baca Al-Quran. Saya lebih hebat baca Al-Quran. Kemudian sang murid ini mengatakan, kalau memang demikian, engkau pernah belajar Al-Quran kepada Rasulullah SAW, pernah belajar Al-Quran kepada Imam Ali bin Abi Thalib, lantas kenapa engkau mengganggu ini manusia? Harusnya engkau jadi orang baik, jadi jin yang baik. Maka dia katakan, saya marah kepada wanita ini, karena tadi saya sudah rapi-rapi, ternyata jin juga bisa rapi itu. Menggunakan pakaian juga ada. Saya sudah rapi-rapi dengan pakaian yang sangat rapi, khusus pada hari ini untuk hadir majlisnya Syekh Jauhari. Tapi saya lagi jalan, tahu-tahu ini wanita ada air panas. Air panas di situ sudah penuh dengan kotoran. Kemudian disiramlah air panas tersebut. Saya lewat kena baju saya kotor. Ibnu Arabi mengatakan dalam kitab Fususul Hikam bahwa kalau sesuatu yang panas, suhu yang panas, itu dia pindah ke alam jin. Kayak Imam Ghazali larang dalam kitab Bidayatul Hidayah, jangan membuang air sembarangan, air panas khususnya di dalam lubang. Jangan sembarangan kencing di dalam lubang, karena biasa tempat itu tempat mereka bermukim, bangsa jin. Kalau air panas dilarang, kenapa? Kata Ibnu Arabi, karena ketika dia panas itu air, dia pindah ke alam bangsa jin. Makanya ada orang yang suhu badannya saking panas, itu kadang dia lihat hal-hal yang biasa tidak dilihat oleh orang yang dalam keadaan suhu normal, karena dia berpindah ke alam jin. Karena jin tercipta dari api yang sifatnya panas. Walhasil ini dia marah, dan ini membuat sang murid terkejut. Kau hadir di majlisnya Syekh Jauhari yang kaya raya itu. Dia bilang, bukan hanya saya, seluruh bangsa jin yang ada ini mereka hadir di majlisnya Syekh Jauhari. Masya Allah, berarti itu orang hebat. Sudah kalau begitu keluar, nanti minta maaf, sudah terlanjur, sudah hanya jin itu keluar. Sang murid tadinya sudah prasangka buruk kepada Syekh Jauhari, maka dia kembali lagi ingin berguru kepada Syekh Jauhari. Ketika dia masuk ke rumahnya Syekh Jauhari, Syekh Jauhari sudah menyambut kedatangannya dan mengatakan, tidak mengapa kita kaya raya. Tidak mengapa kita kaya raya. Zuhud itu bukan di harta, tapi zuhud itu di hati. Kenapa engkau baru sadar harus lewat nasihatnya jin? Baru engkau prasangka baik kepada saya. Itu. Jadi muridnya bangsa jin, bangsa manusia. Syekh Jauhar.